Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Pati beserta seluruh Bapak Ibu Guru dan tata usaha. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid. Yang saya hormati dan saya sayangi ini adalah kelas 9 yang saat ini Purnawiyata, kegiatan belajar mengajarnya di SMP Negeri 3 Pati sudah selesai. Segenap keluarga besar SMP Negeri 3 Pati dan semua undangan yang saya hormati. Marilah kita bersama senantiasa bersyukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara yang digelar oleh SMP Negeri 3 Pati, yaitu pelepasan Purnawiyata kelas 9 SMP Negeri 3 Pati tahun pelajaran 2018-2019. Kita saat ini tentunya pantas dan harus bersyukur bahwa kepala sekolah, Bapak Ibu Guru, komite dan wali murid atau orang tua telah berhasil mengantarkan putra-putrinya kelas 9 untuk menyelesaikan studi di SMP Negeri 3 Pati. Semoga nanti pada saat pengumuman anak-anak kita bisa memperoleh nilai yang baik sehingga bisa memotivasi dirinya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa SMP Negeri 3 Pati adalah SMP terfavorit di Kabupaten Pati yang oleh kebijakan pemerintah pada 1 tahun sebelumnya dan tahun sekarang dan yang akan datang. Diharapkan sekolah favorit itu tidak ada, tapi semua sekolah menjadi favorit. Di favorit tidak ada, tetapi semua sekolah diharapkan untuk menjadi sekolah yang baik. Tentunya di dalam menyambut kebijakan pemerintah yang berpikirnya untuk skala nasional, dan itu sudah melalui pemikiran kajian yang baik, tentunya kita sambut dengan baik pula. Karena sistem yonasi ini sangat memungkinkan pelayanan yang maksimal terhadap warga negara, khususnya anak didik kita. Kalau nilai ujian nasional sekarang tidak menjadi penentu apakah anak itu diterima di sekolah X atau Y, bahwa sistem yonasi sekarang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite tadi, ada 3 jalur. Jalur pertama adalah sistem, yaitu jalur yonasi. Sekolah diharuskan menerima siswa lewat jalur yonasi ini minimal 90%. Dan penerimaan jalur yonasi ini mengabaikan nilai. Tidak boleh nanti misalnya jalur yonasi ini 90%-nya misalnya 400, yang daftar 500, kemudian dasar untuk menentukan 400 ini dasarnya nilai tidak boleh. Tetapi dasarnya adalah jarak. Semakin dekat dengan sekolah itu poinnya semakin tinggi. Yang kedua adalah waktu mendaftar. Semakin cepat mendaftar maka poinnya semakin tinggi. Jalur yang kedua adalah jalur prestasi. Misalnya anak-anak kita yang memiliki nilai baik
ingin mendaftar di SMA 3 Semarang misalnya, itu jalur yang dipakai adalah jalur prestasi, di mana yang dipakai untuk menentukan peringkat adalah nilai ujian dan piagam-piagam kejuaraan. Jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Kalau jalur perpindahan orang tua ini juga mengabaikan nilai. Asal ada SK-nya pindah orang tua, maka siswa itu harus diterima. Ini disediakan maksimal 5%. Kalau misalnya yang 5% misalnya, katakanlah 5% itu 20, kok yang daftar jalur pindahan itu tidak ada 20, maka semuanya harus diterima, berapapun nilainya. Itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita terima dan harus kita pedomi dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala bahwa SMP Negeri 3 Pati dengan segenap strateginya saya persilahkan. Yang penting tidak keluar dari pedoman-pedoman yang ada di PPDB. Kami persilahkan. Karena untuk menjadikan SMP Negeri 3 Pati itu sekolah favorit, itu juga perjuangannya para pendahulu kita, baik kepala sekolah, baik Bapak Ibu guru, maupun para siswanya. Itu adalah melalui proses yang panjang dan itu tidak ringan. Oleh karena itu perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai adanya sistem penerimaan PPDB ini dengan sistem yonasi, ini SMP 3 tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Antisipasilah setiap perubahan yang terjadi ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru di SMP 3 perlu saya sampaikan pada Bu Kepala, ini sudah terbiasa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Dulu RSBI, kemudian pemerintah mengambil kebijakan RSBI dihilangkan. Dengan strategi yang diterapkan di SMP 3 Pati, SMP 3 Pati tetap favorit dan tetap memiliki atau memperoleh nilai rata-rata ujian nasional yang tertinggi di Kabupaten Pati. Kemudian ada sekolah, ada kelas yang hanya 2 tahun, kelas akselerasi yang hanya 2 tahun. Kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa kelas akselerasi ditiadakan. Tetapi dengan strategi yang diterapkan di SMP 3, SMP 3 tetap melaksanakan pelayanan siswa-siswi yang memiliki kemampuan yang baik dalam waktu 2 tahun selesai. Dan itu tidak menyalahi regulasi. Kita sudah berjuang di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Pati bahwa untuk meyakinkan bahwa regulasi masih memungkinkan walaupun namanya beda, tetapi hakikatnya adalah sama. Bahwa anak yang baik, anak yang pintar, yang memiliki kecerdasan luar biasa bisa bersekolah di SMP Negeri 3 Pati hanya dalam waktu 2 tahun. Ini mungkin yang menyelenggarakan ini adalah satu-satunya di Kabupaten Pati, bahkan mungkin satu-satunya di Karesdian Pati, bahkan mungkin satu-satunya di Jawa Tengah. Yang menyelenggarakan lain adalah mungkin di Jogja. Untuk Jawa Tengah mungkin hanya SMP 3 Pati. Ini merupakan satu tekad, satu prestasi daripada Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menjaga ritme prestasi dan ritme prestasi lembaga maupun siswa ini dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini pendidikan menghadapi berbagai macam masalah yang cukup rumit. Dengan perkembangan peradaban dunia yang semakin cepat, yang itu merubah cara berpikir,
cara bertindak manusia-manusia di era global ini, maka pendidikan harus bisa mengikuti. Tetapi sampai saat ini perkembangan peradaban dunia itu diibaratkan seperti deret ukur, sedangkan perkembangan pendidikan seperti deret hitung. Hadirnya revolusi industri 4.0 ini menyebabkan mau tidak mau pendidikan maupun sekolah-sekolah harus berbenah dengan baik. Kita harus bisa membekali para siswa ini dengan pengetahuan yang tinggi, dengan keterampilan yang cukup, dengan kecakapan yang hebat. Sehingga di era revolusi industri 4.0, siswa kita buat memiliki daya juang yang tinggi dan memiliki daya kompetitif yang tinggi. Itu harus kita lakukan. Sehingga ke depan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati akan kami terapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sistem kontrak. Sistem kontrak akan kami laksanakan. Mungkin awalnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru pasti dengan saya dalam hatinya setengah protes. Mengapa tidak ada sistem kontrak? Yang saya maksud sistem kontrak adalah kontrak prestasi. Kalau misalnya SMP Negeri 3 Pati ini dari segi NEM misalnya rata-rata nanti 35 misalnya, itu nanti ibu kepala sekolahnya saya tanya dan saya dokumenkan. Kalau tahun 2019 ini rata-rata NEM-nya 35, tahun 2019-2020 berani kontrak dengan Dinas Pendidikan berapa? Sama Pak, 35 enggak boleh. Itu berarti kepala sekolah nyalinya ciut, enggak boleh. Harus di atasnya, entah itu koma harus, misalnya 35,009 boleh, enggak apa-apa, tapi harus meningkat. Kemudian dari segi prestasi, tahun ini Pak, IPS juara 1, berani kontrak dengan Dinas Pendidikan berapa? Ya juara 1 kabupaten lagi enggak boleh. Harus mungkin targetnya juara 1 Olimpiade tingkat nasional atau juara 2 atau juara 3. Ada peningkatan. Prestasi non akademik juga begitu. Kontraknya dengan Dinas Pendidikan itu harus lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, tingkatannya jauh, itu berarti kepala sekolah yang memiliki keberanian tinggi. Tapi harus diwujudkan. Dengan demikian kepala sekolah akan terbangkit energinya untuk menggerakkan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kami harapkan juga dengan digerakkan kepala sekolah akan terbangkit daya juangnya, tanggung jawabnya, kemudian strategi-strategi di dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu Guru punya strategi, akhirnya anak-anak juga tergerakkan. Sehingga semua elemen di sekolah itu akan tergerak, akan terbangun, akan termotivasi untuk mewujudkan apa yang sudah dikontrakkan dengan Dinas Pendidikan. Ini adalah pemikiran kami dan nanti mulai tahun 1920 akan kami laksanakan. Ini saya kira paling menggerakkan, paling efektif. Soalnya nanti akhir tahun itu akan saya umumkan, rapotnya akan saya berikan. Apakah rapotnya itu baik, berarti memenuhi target. Apakah rapotnya tidak baik, berarti tidak memenuhi target. Nah, mungkin SMP 3 Pati, NEM rata-ratanya misalnya 35,3 atau misalnya 34 lah. Lebih tinggi dari SMP lain. SMP lain mungkin 28. Bisa juga yang rapotnya 28 itu di mata kami lebih baik daripada yang rapotnya 34. Mengapa? Sekolah yang memperoleh rata-rata NEM 28 ternyata tahun kemarin itu hanya 27, berarti ada peningkatan 2 digit. Yang memperoleh nilai 34
ternyata rata-ratanya kemarin 34,5. Ini berarti mengalami penurunan. Sehingga dengan cara ini alat ukur keberhasilan sekolah, alat ukur keberhasilan kinerja, alat ukur keberhasilan pendidikan akan bisa dilaksanakan secara efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa generasi kelas 9, saya kangen nampaknya lama tidak ketemu dengan kalian. Dulu setiap pagi kita bersama-sama, tapi bersama-samanya nyapu Bapak Ibu. Tetapi bukan kami ingin mencetak generasi yang pinter nyapu, enggak. Generasi yang peduli terhadap lingkungan, tanggap terhadap lingkungan. Bu Kepala Sekolah yang baru ini nampaknya juga jauh lebih giat di berbagai bidang yang tentunya nanti disupport oleh Bapak Ketua Komite. Generasi kelas 9 ini atau generasi muda itu sering disebut sekarang dengan istilah kaum milenial. Bahkan sekarang mendapat sebutan generasi Z. Generasi Z ini ditengarai lebih adaptif, kemampuan menyerap teknologi lebih tinggi dibandingkan dengan generasi seangkatan saya. Entah itu teknologi medsos maupun teknologi yang lain, dia lebih adaptif. Nah, ini merupakan satu potensi kalau kita bisa memandangnya dari segi pendidikan, apa yang dimiliki oleh para anak didik kita yang merupakan generasi Z ini adalah potensi yang luar biasa di bidang pendidikan. Maka dengan potensi kemampuan anak-anak yang bagus ini di medsos, di teknologi yang lain, mari kita tangkap bersama. Mari kaum pendidik kita tangkap bersama apa yang ada dalam diri anak-anak ini. Yaitu kita tangkap mungkin dengan menyikapi, membentuk kelas-kelas yang ramah dengan teknologi, misalnya kelas digital dan lain-lain. Dengan demikian jangan sampai terjadi anak-anak ini lahir tahun 2000, dia hidup tahun 2019, tetapi mendapatkan layanan pendidikan dengan sistem tahun 1970. Kasihan. Kemajuan peradaban dunia harus kita ikuti. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, kita harus mengetahui bahwa tripusat pendidikan itu terletak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini harus kita sadari dengan baik, bahwa terbentuknya pribadi yang kuat, pribadi yang unggul, itu ditentukan diantaranya 3 itu, yang paling menentukan. Apakah di keluarganya memang situasinya kondusif untuk anak-anak berkembang? Apakah dia disekolahkan di sekolah yang tepat? Apakah dia hidup di masyarakat yang bisa memberikan kontribusi yang baik? Ya, tripusat pendidikan ini kita berperan di mana? Berperanlah dengan sebaik-baiknya. Pesan kami kepada kelas 9, yang pertama saya ucapkan selamat. Bisa menyelesaikan pembelajaran di SMP 3 yang merupakan SMP kebanggaan kita bersama. Kalau kamu ingin ilmumu berkah dan bermanfaat, hormati guru, hormati orang tua, dan berbaktilah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehebatan yang dibarengi dengan kebejan itu akan mendatangkan keberhasilan yang luar biasa. Mungkin saat ini yang berdiri di hadapan anak-anak ini saya selaku kepala dinas, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anak-anak yang akan menggantikan. Saya tidak mungkin jadi kepala dinas, paling lama saya 5 tahun. Maka generasi penerus yang akan menggantikan
mudah-mudahan yang menggantikan adalah salah satu dari siswa kelas 9 ini. Kami senantiasa berdoa yang baik, karena saya ini bersama anak-anak ini 2,5 tahun. Saya akan berdoa baik, semoga kalian besok ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi Pak Camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri. Menterinya dari mana itu? Alumni SMP Negeri 3 Pati. Oh, jaksanya dari mana? Jaksa Agung? Dari SMP Negeri 3 Pati. Presidennya dari mana itu presidennya? Oh, presidennya dulu sekolah di SMP Negeri 3 Pati. Artinya anak-anak ini jadi peran apapun adalah peran yang berhasil, peran yang baik, dan peran yang bermanfaat di dalam masyarakat. Itu doa kami. Kepada Bapak Ibu Wali Murid, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada salah satu kepala sekolah kami di Kabupaten Pati ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semua yang diberikan kepada SMP Negeri 3 Pati ini. Kalau sekarang ini pendidikan menjadi sorotan masyarakat, itu tidak apa-apa. Itu adalah bentuk kepedulian masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat kepada dunia pendidikan. Sebagai penyeimbang, tidak masalah. Yang